warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik umum dalam lingkungan bisnis, serta adaptasi dan antisipasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis dari sisi perencanaan sumber daya manusia. Lalu lingkungan bisnis itu sendiri merupakan kondisi di sekitar organisasi yang dapat memengaruhi jalannya kegiatan bisnis seperti perkembangan teknologi, persaingan usaha, kondisi ekonomi hingga perubahan kebutuhan pasar. Karakteristik lingkungan bisnis yang dinamis menuntut organisasi untuk selalu siap menghadapi berbagai perubahan yang dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami lingkungan bisnis dengan baik serta menyiapkan strategi yang tepat. Salah satunya melalui perencanaan sumber daya manusia. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui podcast ini, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana organisasi memahami lingkungan, bisnis, serta bagaimana perencanaan sumber daya manusia dapat membantu organisasi dalam beradaptasi dan mengantisipasi perubahan tersebut. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya bersama narasumber. Baik, saya akan masuk topik pertama yaitu prediksi karakteristik umum dalam lingkungan bisnis. Menurut narasumber, mengapa organisasi harus memahami lingkungan bisnis sebelum menyusun strategi atau perencanaan sumber daya manusia? Jadi menurut saya, sejauh pemahaman saya, jadi organisasi itu perlu memahami lingkungan bisnis karena berbagai faktor eksternal seperti perubahan teknologi, terus kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Kemudian, jika organisasi itu tidak memahami kondisi lingkungan bisnis, maka strategi yang dibuat itu bisa menjadi tidak relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Sebagai contoh, kayak perkembangan teknologi digital saat ini, itu kan membuat banyak perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, dengan memahami lingkungan bisnis, organisasi dapat menyesuaikan strategi dan perencanaan SDM agar lebih tepat dalam menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Gitu. Oke. Lalu, dalam kondisi lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan bisnis tersebut? Nah, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis dengan melakukan analisis lingkungan secara berkala. Jadi seperti menganalisis faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Selain itu, juga organisasi dapat melakukan berbagai metode analisis seperti analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi. Dengan melakukan analisis tersebut, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta dapat memanfaatkan peluang yang muncul untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan tersebut. Oke, Seperti itu. baik. Lalu, apa saja sih jenis lingkungan bisnis yang mempengaruhi organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan? Oke, jadi secara umum lingkungan bisnis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal sendiri adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Jadi lingkungan ini itu meliputi berbagai faktor seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur organisasi, serta teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi bagaimana organisasi menjalankan aktivitasnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi dan umumnya sulit dikendalikan. Lingkungan eksternal meliputi faktor ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan sosial dan demografi, serta kebijakan pemerintah serta tingkat persaingan antar perusahaan.
Jadi, perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat memberikan peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Jadi, oleh karena itu, organisasi harus mampu memahami serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Seperti itu. Oh, kemudian, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan mengapa penting bagi organisasi untuk memahaminya? Oh ya, terkait pengertian lingkungan bisnis sendiri adalah merupakan segala kondisi dan faktor yang berada di sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas, pengambilan keputusan, serta pencapaian tujuan perusahaan. Jadi lingkungan bisnis ini mencakup berbagai aspek baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Jadi, pemahaman terhadap lingkungan bisnis ini sangat penting bagi perusahaan, karena perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut dapat mempengaruhi strategi dan keberlangsungan organisasi itu sendiri. Misalnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan baru. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, sosial, maupun regulasi pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis secara terus-menerus agar mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan yang tepat untuk perubahan yang akan terjadi seperti itu. Oke, baik. Terus, mengapa fleksibilitas manajemen dianggap krusial dalam menghadapi karakteristik bisnis yang dinamis? Oke, baik. Kenapa fleksibilitas manajemen itu dianggap krusial? Itu karena lingkungan bisnis modern dicirikan oleh perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga, yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi ataupun sosial, politik, bahkan inovasi teknologi. Tanpa sistem manajemen yang responsif, sebuah organisasi akan kesulitan menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi pasar yang terus bergeser. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal ini memungkinkan secara langsung dapat menyebabkan penurunan daya saing, sehingga fleksibilitas menjadi kunci utama agar perusahaan tetap relevan dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian. Lalu, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap peta persaingan perusahaan di masa sekarang? Untuk globalisasi telah menghapus batasan geografis dalam dunia usaha, sehingga persaingan tidak lagi terbatas pada skala lokal atau nasional, melainkan sudah menambah ke tingkat internasional. Fenomena ini menyebabkan perusahaan dari berbagai negara dapat masuk ke pasar yang sama, yang secara otomatis meningkatkan intensitas persaingan menjadi jauh lebih ketat. Untuk menghadapi tantangan ini, organisasi dipaksa untuk terus meningkatkan kualitas efisiensi produk, efisiensi produksi, serta inovasi sembari memahami karakteristik pasar global agar strategi pemasaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Lalu, Mas, apa saja peran penting teknologi informasi dan digitalisasi dalam menunjang operasional perusahaan modern? Teknologi informasi, digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan berperan sebagai penggerak utama yang mengubah fundamental cara perusahaan menjalankan operasionalnya. Penggunaan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan operasionalnya. Penggunaan Penggunaan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan, mempercepat proses produksi yang sebelumnya manual, serta memperluas jangkauan pasar melalui berbagai platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, perusahaan tidak hanya dapat menyederhanakan proses internal, tapi juga memperkuat posisi mereka dalam memenangkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era digital sekarang ini. Lalu, mengapa juga perusahaan perlu melakukan riset pasar secara berkelanjutan dalam menghadapi perubahan kebutuhan konsumen? Riset pasar sangat penting dilakukan secara berkelanjutan karena kebutuhan dan preferensi konsumen di era modern itu kan cenderung berubah dengan sangat cepat seiring perkembangan zaman. Konsumen saat ini memiliki akses informasi yang luas sehingga menjadi lebih kritis dan memiliki banyak alternatif pilihan produk. Melalui riset pasar, perusahaan dapat memahami perubahan
perilaku konsumen secara mendalam dan melakukan inovasi produk yang tepat sasaran. Dengan menyesuaikan produk atau layanan berdasarkan harapan pelanggan, tentunya pastinya perusahaan dapat mempertahankan loyalitas konsumen dan memastikan bahwa penawaran mereka tetap kompetitif di pasar digital. Oke, baik. Lalu, bagaimana sih faktor ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan bisnis suatu perusahaan? Baik, jadi faktor ekonomi itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan bisnis suatu perusahaan. Ini karena kondisi ekonomi suatu negara berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi ketika kondisi ekonomi suatu negara itu mengalami pertumbuhan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat biasanya akan meningkat sehingga daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Ketika kondisi tersebut akan menyebabkan permintaan terhadap produk atau jasa perusahaan itu meningkat. Nah, dalam situasi seperti ini perusahaan biasanya akan meningkatkan produksi, memperluas pasar, serta menambah jumlah tenaga kerja agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi itu mengalami penurunan, misalnya karena krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, atau meningkatnya tingkat pengangguran, maka daya beli masyarakat juga ikut menurun. Ini dapat menyebabkan permintaan terhadap produk perusahaan berkurang. Di dalam kondisi ini, perusahaan biasanya akan melakukan berbagai langkah penyesuaian, seperti mengurangi produksi, menunda perekrutan tenaga kerja baru, atau melakukan efisiensi biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu selalu memperhatikan kondisi ekonomi agar dapat menyesuaikan strategi bisnis yang tepat. Oke, selain faktor ekonomi, apakah perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya? Iya, benar. Jadi perkembangan teknologi itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara perusahaan itu menjalankan kegiatan bisnisnya. Teknologi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, serta mempermudah pengelolaan informasi dalam organisasi. Dengan adanya teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi manajemen, berbagai proses kerja dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual. Selain itu juga teknologi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan inovasi baru atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, seperti perusahaan itu dapat memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pemasaran secara online, sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat meningkatkan daya saing dan tidak tertinggal dengan pesaingnya. Nah, selain kedua faktor tersebut, apakah faktor sosial dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi strategi perusahaan? Benar sekali. Jadi, faktor sosial dan kebijakan pemerintah itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Faktor sosial berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat, tingkat pendidikan, serta kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk atau jasa. Nah, perubahan dalam faktor sosial tersebut itu dapat mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga perusahaan itu perlu menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan. Sementara itu, juga kebijakan pemerintah berkaitan dengan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan bisnis seperti kebijakan pajak, peraturan ketenaga kerjaan, serta aturan perdagangan. Perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut agar kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memahami perubahan dalam faktor sosial dan kebijakan pemerintah agar dapat menyesuaikan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya nih Mbak, mengapa organisasi perlu melakukan prediksi lingkungan bisnis sebelum menentukan kebutuhan sumber daya manusianya? Nah, kalau kita lihat kondisi bisnis sekarang, perubahan itu terjadi sangat cepat. Perubahan bisa berasal dari teknologi, kondisi ekonomi, maupun perubahan kebutuhan konsumen. Semua hal itu akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Karena itu, organisasi tidak bisa hanya melihat kondisi saat itu aja. Maka organisasi itu perlu memprediksi bagaimana kondisi lingkungan di bisnis di masa depan. Dari prediksi tersebut, perusahaan itu bisa memperkirakan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang perlu dimiliki karyawan. Jika perusahaan tidak melakukan prediksi, bisa saja perusahaan itu kekurangan tenaga kerja.
ketika bisnis berkembang, dan sebaliknya, perusahaan itu juga bisa memiliki terlalu banyak tenaga kerja ketika permintaannya menurun. Contoh sederhananya bisa kita lihat pada perusahaan transportasi online ketika penggunaan smartphone itu meningkat dan masyarakat itu mulai terbiasa menggunakan aplikasi digital. Perusahaan seperti Gojek itu memprediksi bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi akan semakin dibutuhkan. Dari prediksi tersebut, mereka itu bisa memulai menyiapkan tenaga kerja seperti driver, tim teknologi, dan layanan pelanggan. Oke, lalu bagaimana cara organisasi memanfaatkan prediksi lingkungan bisnis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja? Nah, biasanya organisasi itu melakukan beberapa langkah ketika memanfaatkan prediksi lingkungan bisnis. Pertama, organisasi itu melihat perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Misalnya dengan perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, organisasi itu mulai memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Di tahap ini, perusahaan itu menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang diperlukan. Ketiga, perusahaan itu membandingkan kebutuhan tersebut dengan kondisi tenaga kerja yang dimiliki saat ini. Di situ, perusahaan bisa mengetahui apakah ada kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang terakhir, perusahaan itu menentukan strategi yang tepat, misalnya melakukan rekrutmen baru, memberikan pelatihan pada karyawan, atau melakukan pengembangan keterampilan. Contohnya, bisa kita lihat pada perusahaan retail yang udah mulai beralih ke penjualan online. Ketika perusahaan melihat bahwa ternyata belanja online itu semakin meningkat, maka perusahaan kemudian merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital marketing dan pengelolaan e-commerce. Seperti itu. Baik, penjelasan topik pertama sudah cukup jelas. Selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yaitu adaptasi dan antisipasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis dalam perencanaan SDM. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perencanaan sumber daya manusia dapat membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat. Jadi, perencanaan sumber daya manusia dapat membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis dengan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, melalui perencanaan SDM, organisasi dapat melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja, serta juga bisa mengembangkan kompetensi karyawan dan menyesuaikan strategi pengelola sumber daya manusianya. Jadi, dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi dapat lebih siap menghadapi perubahan seperti perkembangan teknologi, terus kebutuhan dalam perubahan pasar, kemudian persaingan global. Nah, hal ini nih membuat organisasi mampu beradaptasi dan tetap mempertahankan daya saing di lingkungan bisnis yang terus berkembang. Lalu, apa yang dapat terjadi jika suatu organisasi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik? Nah, jika organisasi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik, maka dapat terjadi berbagai permasalahan seperti kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, kemudian rendahnya produktivitas karyawannya, serta ketidaksesuaian antara kompetensi karyawan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian selain itu, organisasi juga akan kesulitan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis karena ya tidak memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan SDM itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat guna mendukung pencapaian tujuan dari organisasi. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa perencanaan sumber daya manusia harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnisnya? Jadi karena perencanaan sumber daya manusia itu harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis karena perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis itu dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan bisnis itu mencakup berbagai faktor perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, perubahan sosial, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi strategi dan aktivitas perusahaan. Jadi ketika terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis, perusahaan itu perlu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu menggunakan
atau merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan bisnis yang terus berubah. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia ini menjadi sangat penting karena dapat membantu organisasi mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu, bagaimana hubungan antara perencanaan SDM dengan lingkungan bisnis dalam suatu organisasi, Mbak? Jadi hubungannya yaitu perencanaan sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan bisnis, karena kondisi lingkungan bisnis akan mempengaruhi strategi dan kebijakan perusahaan dalam mengelola tenaga kerja. Lingkungan bisnis sendiri, lingkungan bisnis yang dinamis menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan perlu melakukan perencanaan SDM yang tepat. Jadi hubungan ini dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kondisi lingkungan bisnis. Misalnya, ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis karena adanya peluang besar yang meningkat, maka perusahaan akan membutuhkan waktu tambahan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, perusahaan mungkin akan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menjaga stabilitas organisasi. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM tidak dapat dipisahkan dari analisis lingkungan bisnis. Jadi, perusahaan harus mampu memahami perubahan lingkungan bisnis agar dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara efektif sehingga organisasi dapat tetap kompetitif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strategi adaptasi sumber daya manusia terhadap perubahan lingkungan? Oke, jadi strategi adaptasi SDM merupakan serangkaian upaya atau langkah sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menyesuaikan kemampuan, keterampilan, serta pola kerja sumber daya manusia agar selaras dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis. Perubahan ini mencakup berbagai aspek eksternal seperti kemajuan teknologi yang pesat, persaingan global yang semakin ketat, hingga pergeseran kebutuhan pasar dan sistem kerja internal. Strategi ini menjadi sangat vital bagi keberlangsungan organisasi karena efektivitas perusahaan dalam respon tantangan zaman sangat tergantung pada kesiapan dan kapasitas manusia yang menggerakkannya. Lalu, mengapa pengembangan kompetensi karyawan menjadi faktor penentu dalam efektivitas kerja organisasi? Pengembangan kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap merupakan strategi kunci untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi mampu menjalankan tugasnya secara efektif di tengah tuntutan pekerjaan yang terus berkembang. Dengan memiliki kompetensi yang relevan, karyawan tidak hanya menjadi lebih produktif dalam operasional harian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinovasi dan lebih siap menghadapi disrupsi teknologi maupun perubahan sistem kerja. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat daya saing organisasi karena didukung oleh tenaga kerja yang kapabel dan adaptif terhadap standar industri yang baru. Kemudian, apa saja bentuk fleksibilitas tenaga kerja dan bagaimana dampaknya terhadap respon organisasi pada perubahan pasar? Fleksibilitas tenaga kerja dapat diwujudkan melalui berbagai skema seperti pengaturan jam kerja yang adaptif, penerapan sistem kerja jarak jauh, serta pengembangan kemampuan karyawan agar memiliki keahlian ganda. Dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, organisasi memiliki kelincahan untuk merespon perubahan pasar dengan jauh lebih cepat dan efisien karena tenaga kerja yang dimiliki tidak kaku dalam cara bekerja. Selain meningkatkan kecepatan respon organisasi, fleksibilitas ini juga sangat berdampak positif secara internal pada peningkatan produktivitas kerja serta tingkat kepuasan karyawan karena terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis dan suportif. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa organisasi perlu melakukan peramalan sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja? Nah, jadi organisasi itu perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia karena kebutuhan tenaga kerja dapat berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan perubahan lingkungan bisnis. Nah, peramalan sumber daya manusia sendiri itu merupakan proses memperkirakan jumlah serta
kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi di masa depan. Dengan melakukan peramalan tersebut, perusahaan itu dapat mempersiapkan berbagai langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Melalui peramalan SDM, perusahaan itu dapat merencanakan proses rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan karyawan secara lebih terarah. Selain itu, juga peramalan SDM membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan pemborosan biaya karena perusahaan itu harus membayar gaji dan tunjangan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itu, penamalan SDM itu sangat penting agar perusahaan itu dapat mengelola sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Lalu, apakah analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja membantu perusahaan mengetahui kebutuhan tenaga kerjanya? Benar, jadi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja itu membantu perusahaan dalam mengetahui jumlah serta jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan serta keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Sedangkan penawaran tenaga kerja itu berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan itu dapat menentukan langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seperti melakukan rekrutmen karyawan baru, memberikan pelatihan kepada karyawan yang sudah ada, atau melakukan promosi jabatan. Lalu, apakah perencanaan tenaga kerja jangka panjang penting juga untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis? Benar, perencanaan tenaga kerja jangka panjang itu sangat penting bagi perusahaan karena lingkungan bisnis terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kondisi pasar, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Melalui perencanaan tenaga kerja jangka panjang, perusahaan itu dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Perusahaan dapat merancang berbagai program pengembangan karyawan seperti pelatihan, peningkatan keterampilan, serta perencanaan suksesi kepemimpinan. Dengan adanya perencanaan ini, perusahaan itu dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang mampu mendukung keberhasilan organisasi jangka panjang. Oke, apa juga peran manajemen dalam membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis? Nah, jadi peran manajemen itu sangat penting ya, karena manajemen yang menentukan arah strategi organisasi. Beberapa peran di antaranya, yang pertama itu melakukan analisis terhadap perubahan lingkungan. Manajemen perlu memahami perubahan yang terjadi di luar organisasi, misalnya seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, atau persaingan bisnis. Dari situ, manajemen bisa mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi organisasi. Peran yang kedua itu adalah menyelaraskan strategi SDM dan strategi organisasi. Artinya, kebijakan yang berkaitan dengan karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja harus didukung dengan tujuan organisasi. Jadi, pengelolaan SDM tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus sejalan dengan arah bisnis perusahaan. Peran yang ketiga itu mengembangkan kompetensi karyawan. Karena lingkungan bisnis itu terus berubah, maka karyawan itu juga perlu meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, manajemen perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan agar karyawan itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Peran yang keempat itu mengelola kinerja karyawan yang secara efektif. Manajemen perlu memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan organisasi. Dengan pengelolaan kinerja yang baik, maka organisasi bisa meningkatkan produktivitas kerja. Peran yang kelima itu membangun budaya organisasi yang adaptif. Maksudnya di sini organisasi itu perlu menciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Nah, dengan budaya yang seperti itu, karyawan akan lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dan pengelolaan SDM. Saat ini, banyak organisasi yang menggunakan sistem informasi SDM untuk mengelola data karyawan, memantau kinerja, dan membantu pengambilan keputusan yang tepat. Lalu, mengapa pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu peran penting manajemen dalam menghadapi perubahan lingkungan?
Oke, pengembangan kompetensi karyawan itu akan menjadi sangat penting karena perubahan lingkungan bisnis sering menuntut keterampilan baru dari tenaga kerjanya. Perkembangan teknologi akan membuat banyak pekerjaan mengalami perubahan. Keterampilan yang sebelumnya dibutuhkan mungkin tidak lagi cukup jika perusahaan itu mulai menggunakan teknologi baru. Karena itu, manajemen perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, dengan adanya perkembangan kompetensi, maka karyawan itu dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka. Hal ini juga akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang sudah berpengalaman. Contohnya sekarang banyak perusahaan itu memberikan pelatihan teknologi digital kepada karyawan agar mereka itu bisa bekerja menggunakan sistem digital yang baru. Seperti itu. Oke, baik. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita pahami bahwa lingkungan bisnis memiliki karakteristik yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami karakteristik lingkungan bisnis agar dapat menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatannya. Demikianlah pembahasan dalam podcast kami kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya memahami lingkungan bisnis serta perencanaan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.